Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Triutomo. Saya kali ini akan mempresentasikan tentang SDLC atau System Development Life Cycle. SDLC merupakan tahapan atau fase yang dapat membantu menghubungkan antara ide satu struktur yang berkualitas tinggi dalam waktu yang cukup singkat. Secara umum, SDLC membicarakan tentang memecahkan tahapan pengembangan software menjadi tahapan sesuai dengan kepentingannya. Adapun fungsi SDLC adalah mengelola proses utama dari proses pengembangan software yang nantinya akan menjadi hasil akhir yang berkualitas tinggi dengan situasi yang diperoleh seperti kombinasi budget yang tersedia, persoalan bisnis tentang software, batasan waktu pengembangan arsitek software, lalu level personal dan teknis yang terlibat dalam proses. SDLC memiliki beberapa tahapan, yang itu adalah planning, analisis, designing, development, testing, implementasi, dan maintain. Yang pertama adalah planning. Tahap planning merupakan tahap paling penting dalam krusial dari sebuah proses. Perencanaan dapat menetapkan kesuksesan atau kegagalan dari sebuah proyek. Jika sebuah proyek tidak berjalan sesuai rencana, maka ada kemungkinan untuk gagal dalam pembuatannya. Lalu yang kedua adalah analisis. Analisis adalah dokumentasi software yang terbuat dari penjelasan detail mengenai kebutuhan produk tepat setelah perencanaan ke pengembangan, yang berarti semua kebutuhan produk dapat digunakan selama proses siklus hidup berjalan. Yang ketiga yaitu adalah designing, yaitu merupakan perencanaan atau perancangan produk dan menghasilkan arsitektur terbaik untuk pengembangan dari produknya. Designing ditinjau oleh seluruh stakeholder dan rancangan terbaik dipilih untuk pengembangan produk. Perencanaan mengandung seluruh arsitektur, mengikuti pengelolaan data dan pola rencana. Paradigma yang diikuti dalam coding ditujukan untuk menganggap semua orang, kebutuhan, dan faktor risiko terlibat. Yang keempat adalah development. Dalam fase ini pengembangan mulai menulis kode, tugas-tugas telah dibagi ke unit-unit, modul telah ditugaskan kepada berbagai pengembang untuk dibuat kodenya. Pengembangan harus mengikuti aturan dan ketentuan dalam codingnya yang tepat. Pengembangan juga butuh menggunakan tools programming seperti compiler, interpreter, dan debugger untuk implementasi kode. Fase ini menentukan fase terpanjang dalam SDLC. Lalu yang kelima adalah testing. Sebelum produk dapat siap untuk disebarkan, produk butuh dilakukan testing dalam lingkungan oleh testing engineering untuk mengecek apakah terdapat bug dan error. Fungsi dari produk juga dicek dalam fase ini, apakah berfungsi sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Bug dan error ditemukan dapat dilaporkan kepada pengembang yang akan memperbaiki dan membantu untuk dilakukan testing kembali. Lalu yang keenam adalah implementasi. Tahap selanjutnya adalah penyebaran produk yang terjadi hanya setelah proses coding dan uji coba selesai. Di tahap ini, software yang telah bebas dari bug berfungsi dengan benar dan aman akhirnya dapat dirilis atau di launching untuk semua orang. Lalu yang terakhir adalah tahap maintain atau tahap monitoring untuk error dan beberapa peningkatan. Dalam tahap ini ada kegiatan tradisi yang menganalisa apakah software bekerja dengan baik atau masih butuh tambahan baru. Software perlu diperbaiki secara rutin untuk memenuhi standar kualitas yang bagus. Sekali sistem sudah disebarkan, maka customer akan mulai menggunakan produk dan memberikan permasalahan baru yang mana membutuhkan perbaikan dari pengembang dari waktu ke waktu. Alurnya adalah pengembang memperbaiki masalah, software diuji coba kembali, setelah itu produk akan dikembalikan kepada customer. Lalu ada beberapa model pengembangan SDLC. Pengembangan model SDLC adalah sebuah sistem yang sangat penting untuk membantu proses pengembangan perangkat lunak. Terdapat beberapa model pengembangan SDLC yang diikuti oleh berbagai organisasi. Yang pertama adalah waterfall. Model pengembangan sistem waterfall atau sering disebut sebagai air terjun
Metode waterfall pertama kali diperkenalkan oleh Windows Wheelwright pada tahun 1970, dan waterfall merupakan model klasik yang sederhana dengan aliran sistem yang linear. Output dari setiap tahap merupakan input bagi tahap berikutnya. Lalu yang kedua ada mode prototype. Mode prototype merupakan sebuah paradigma baru dalam metode pengembangan perangkat lunak, di mana metode ini tidak hanya sekedar evolusi dalam dunia pengembangan perangkat lunak, tetapi juga merevolusi metode pengembangan perangkat lunak yang lama, yaitu sistem sekuensial yang biasa dikenal dengan nama SDLC atau Waterfall Development Model. Lalu yang ketiga ada model Build and Fix Method. Build and Fix Method merupakan model yang paling lemah di antara metode SDLC yang lain, tetapi menjadi acuan pengembang untuk mode SDLC yang lain. Build and Fix bertujuan untuk memberikan kepercayaan terhadap pelanggan dengan cara memberikan pelayanan perbaikan dan perawatan secara terus-menerus terhadap produk yang digunakan oleh user. Lalu selanjutnya ada Big Bang Model. Pengembangan dari SDLC Big Bang Model adalah di mana kita tidak mengikuti proses tertentu. Perkembangan hanya dimulai dengan uang dan usaha yang dibutuhkan sebagai masukan, dan hasilnya adalah perangkat lunak yang dikembangkan yang mungkin atau tidak mungkin sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Model Big Bang ini tidak mengikuti dan hanya ada sedikit perencanaan yang diperlukan. Yang selanjutnya ada V-Model. V-Model adalah model SDLC di mana pelaksanaan proses yang terjadi secara berturut-turut dalam bentuk V. Dikenal juga sebagai model verifikasi dan validasi. The V-Model merupakan perluasan dari Waterfall Model dan didasarkan pada asosiasi dari fase pengujian untuk setiap tahap pengembangan yang sesuai. Selanjutnya ada model Fountain. Fountain model merupakan perbaikan logis dari model waterfall. Langkah-langkah dan urutan prosedurnya pun masih sama, namun pada model Fountain ini kita dapat mendahulukan sebuah step atau melewati step tersebut. Akan tapi ada yang tidak bisa Anda lewati stepnya setiap kita memerlukan desain sebelum melakukan coding. Jika itu dilewati maka akan ada tumpang tindih dalam siklus SDLC. Selanjutnya adalah model Synchronize and Stabilizer. Model ini adalah model yang digunakan oleh Microsoft. Secara garis besar, model Synchronize and Stabilizer ini sama dengan model instrumental, tetapi oleh Shiyu Samano dan Shelby tahun 1997 menyebutnya sebagai model Synchronize and Stabilizer. Model ini karena ada beberapa proses manajemen yang ditekannya oleh Microsoft. Analisis kebutuhan dilakukan dengan wawancara dengan sejumlah konsumen yang potensial. Lalu selanjutnya ada model Rational Unfilled Process atau RUP. Unfilled Process adalah metode pengembangan sistem berbasis objek. Metode ini sudah menjadi salah satu model yang banyak digunakan dalam pengembangan sistem berorientasi objek. Unfilled model memperkenalkan pendekatan baru untuk siklus hidup pengembangan sistem yang menggabungkan perulangan atau iteration dan tahapan atau proses yang disebut dengan siklus hidup up life cycle. Unfilled process mengidentifikasi 4 tahapan siklus hidup, yaitu inception, elaboration, construction, and transition. Selanjutnya adalah model Rapid Application Development. Rapid Application Development adalah sebuah model proses pengembangan perangkat lunak sequential linear yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek, kira-kira 60-90 hari. Model RAD ini merupakan sebuah adaptasi atau kecepatan tinggi dari model sequential linear, di mana perkembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Lalu selanjutnya model Evolutionary Development. Model Evolutionary Development bersifat iteratif atau mengandung perulangan. Hasil prosesnya berupa produk yang makin lama makin lengkap sampai versi terlengkap dihasilkan sebagai produk akhir dari proses. Model Evolutionary Development atau Evolutionary Software Process terbagi menjadi 2, yaitu 1 instrumental dan 2 adalah spiral
Lalu ada mode extreme programming. Extreme programming merupakan suatu pendekatan yang paling banyak digunakan untuk pengembangan perangkat lunak cepat. Alasan menggunakan metode extreme programming karena sifat dari aplikasi yang dikembangkan dengan cepat melalui tahapan-tahapan yang ada, meliputi planning, perencanaan, desain, coding, testing, pengujian, dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah metode agile. Metode agile merupakan metode pengembangan jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dan pengembangan terjadi perubahan dalam bentuk apapun. Dalam agile terdapat beberapa poin penting. Yang pertama adalah interaksi antara personal lebih penting daripada proses dan alat. Yang kedua, software yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap. Dan yang ketiga adalah kolaborasi dengan klien yang lebih penting daripada negosiasi kontrak. Yang empat adalah sikap tanggap lebih penting daripada mengikuti rencana atau planning. Ini adalah referensi. Dan cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.